Guys, ini ada kejadian lucu dalam perdebatan kemarin. Jadi, Aristo dia ditampar ulang-ulang. Setidaknya 2 kali nih, dia tampar sendiri sama Filipus Christian. Ya nggak tau lah kenapa sih kok bisa nggak kompak kayak gitu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas kembali, review kembali soal perdebatan kemarin dengan Aristo yang ujung-ujungnya dianya ngumpet, Filipus juga ngumpet. Tapi saya ingin mengomentari salah satu momen epic banget, momen konyol banget yang ada dalam perdebatan itu. Bukannya saya yang menghabisi Aristo, tapi Aristo dihabisi sendiri sama Filipus Christian. Jadi kayaknya Filipus Christian ini kadang-kadang lupa-lupa ingat gitu loh. Kayak dia itu siapa temannya, siapa yang jadi lawannya, dia agak kebingungan. Dan kejadianlah momen ini. Mari kita langsung aja dengar apa yang menjadi tamparan dari Filipus kepada Aristo. Jadi begini bro, slow saja, ente tidak usah tidak usah galau. Wih, Gitu santai ya. nih. Iya, oke. Jadi gini, kalau gitu tadi saya sudah menghubungi Filipus, malam ini dia tidak bisa. Ya, Jangan kemudian tidak sedih. jangan kemudian dipelintir. Filipus tidak berani lagi, gitu ya. Tenang bro, bukan Andar ini suka pelintir-pelintir. Ya, sampai di situ ketika kan saya tanya nih, di mana Filipus? Kan memang janjiannya Filipus, Kainama dan juga Aristo dalam perdebatan itu. Tapi di sini Aristo justru bilang, ya saya sudah hubungi Filipus, bro Filipus nggak bisa. Nanti Luis jangan dipelintir ya, jangan dibilang Filipus Christian nggak berani. Ini poinnya. Saya bilang di situ, saya jawab, ini bukan Nandar ini. Kalau Nandar kan suka pelintir-pelintir kan. Padahal bilang apa nanti dipelintir begini. Kayak misalnya di dalam perdebatan itu dibilang dipelintir saya nggak bisa bahasa Ibrani. Padahal ketika ditanya kamu bisa nggak? Saya bilang saya bisa. Saya bisa dan itu belajar bahasa Ibrani itu. Bisa suruh baca. Mau satu kitab pun saya bisa baca itu. Tapi saya nggak mau, kenapa? Karena harus fokus. Saya tahu Nandar itu cuman pengalihan perhatian. Yang artinya apa yang saya tanyakan dia nggak bisa jawab dan nggak mau jawab, dia ngalihkan ke pembicaraan lain. Kemudian videonya dipelintir kan, dibilang saya nggak bisa bahasa Ibrani. Ya, memang kayak gitu. Dan saya bilang ke Aristo, ya nggak mungkin saya pelintir. Ngapain saya pelintir? Saya nggak kayak kalian lah yang suka pelintir-pelintir. Ya memang pada waktu itu ya sudah, saya bilang aja nggak seru. Nggak seru nih, ternyata Filipus Christian nggak ada karena kan memang harusnya dia yang ada kan. Dan dibilang di situ Aristo bilang nggak bisa. Ya sudah, kalau nggak bisa ya bagaimana lagi kan, pikir saya. Ternyata guys, ternyata cuy, ada momen yang epic banget. Tiba-tiba nih si tawa kuntilanak ini muncul dalam perdebatan itu, kita dengar ya. Itu kan dari Google Translate. Waalaikumsalam. Oke, tapi sebelumnya ngomong-ngomong di situ kan Nandar tunjukin Mahmadim terus dalam Google Translate kan. Sebenarnya saya mau kejar Nandar juga di situ. Nandar tuh sedang melakukan kesalahan. Yaitu apa? Mahmadim kemudian diubah dari Google Translate tuh ya. Kemudian keluar kata Muhammadim. Karena dalam Google Translate kan nggak mengenal H titik satu titik di bawahnya. Karena kalau Mahmadim tuh harusnya tulisannya juga H. Cat itu tulisannya juga H. Tetapi ada titik di bawah H. Kalau He itu H saja, nggak ada titik di bawahnya. Itu yang diusung, yang dibawa sama si Slayer itu. Di situ juga saya mau sekak juga si Slayer. Tapi ngomong terus mereka ketutup suara saya. Ternyata saya baru sadar ketika saya dengar ulang, ternyata suara dari mic saya kecil banget. Jadi memang ketutup. Bahkan di sini saya mau serang Nandar dari Mahmadim dalam Google Translate-nya dia itu yang ngaku jago bahasa Ibrani tapi ternyata modal Google Translate. Dan kemudian masuklah si Filipus Christian ngomong kenceng banget mic-nya. Ketutuplah suara saya. Tapi ternyata dia masuk, guys. Itu kan dari Google Translate. Waalaikumsalam, Tante Yuli dan Jeng Didi. Wah, ini orangnya datang, mantap. I am coming. Apa kabar ini, sehat semua?
Ya Sehat, kita sehat, alhamdulillah. Oke, waras permasalahannya semua kan dengan ya. Pak Filipus Waras nih. semua, sehat semua ya. Iya. Oke, saya Waras jelaskan pula. sedikit ya, boleh saya minta waktu dari tadi. Oke. Saya minta naik. Masuk. Ini Aristo ini nggak tahu kenapa ada marah apa dengan saya. Dia nggak kasih naik dari saya. Saya dari tadi dari menit beberapa saya sudah ada, nggak dikasih naik, nggak dikasih naik. Perhatikan statement dari Filipus Christian. Saya sudah ada dari tadi, saya mau naik, nggak dikasih naik, nggak dikasih naik. Nggak tahu kenapa Aristo ada sakit hati apa sama saya. Perhatikan statement ini. Ini benar-benar statement nampar Aristo yang lagi bohong sama saya loh. Aristo bilang hubungi Filipus Christian tidak bisa mengikuti perdebatan itu. Ingat ya? Ternyata begini, si Filipus naik, bilang ternyata pelakunya Aristo. Ternyata Aristo yang tidak kasih naik Filipus Christian. Itu kayak gini loh, kayak kita lagi bohong, ada rentenir atau penagih utang datang. Di mana bapak? Oh, bapak nggak ada. Tiba-tiba bapak muncul pakai sarung gitu. Wah, ketahuan deh. Aristo coba bohongin saya dengan mengatakan Filipus nggak bisa datang. Ternyata Filusnya muncul dan ternyata Aristo pelakunya yang tidak menaikkan Filipus Christian. Sudah. Dari situ Anda udah langsung ketahuan kebohongannya. Tapi saya benar-benar mau ketawa bener di situ. Tapi sebenarnya saya mau ketawa, tapi antara bimbang juga. Karena saya mau kejar Nandar sebenarnya di situ melalui kata Mahmadim yang dia pakai Google Translate itu. Cuman ya suara saya ketutup terus sama Filipus, kencang banget suaranya. Nggak ngerti lah, kayaknya saya harus pakai mic baru ini. Mic saya ini ternyata kecil kalau live. Ya nanti diusahakan untuk membelinya. Itu bagian pertama yang mana telak banget si Filipus Christian nampar temennya sendiri. Ini gol bunuh diri dan blunder sendiri. Yang kedua, ini juga ditampar lagi nih sama Filipus ini, si Aristo. Kita langsung dengar aja ya. Kenapa Filipus Christian dia bilang di situ Muhammadim? Kenapa dia bilang begitu? Berarti yang benar itu Mas Nandar atau Pak Filipus Christian? Yang mana? Sebentar dulu. Saya bicara dulu. Filipus Christian dalam narasi waktu live sama saya tidak membahas Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Berarti di mana posisi yang dibahas sama Filipus Christian? Berarti nggak ada kan? Anda jangan mempelintir yang sesuatu yang sebenarnya. Oke, kita buka lagi ya. Kita buka lagi. Ya, di sini kan saya kejar Nandar tuh. Dar, yang mana yang benar? Perkataanmu Nandar yang itu cat atau pertanyaan si Filipus Christian yang bilang karena Nandar mentok tuh supaya kepala nggak bisa jawab tuh kan. Karena sudah mentok, ya akhirnya Aristo ngomong gini. Di situ tidak membahas Kidung Agung. Perhatikan ya. Dikatakan bahkan di situ dia bilang kamu jangan memelintir Luis. Saya lagi yang dituduh memelintir. Saya lagi, siapa juga yang melintir. Karena memang faktanya kan kalau bagi saya, menurut saya itu adalah Kidung Agung 5 ayat 16. Yang ada kata Mahmadim, yang diplesetin jadi Muhammadim. Sebenarnya yang memelintir itu ya kalian tiga. Aristo, Nandar, dan juga Filipus Christian itu memelintir. Kata Mahmadim dipelintirkan jadi Muhammadim. Kan itu intinya. Ketika dipelintir itu, kemudian ngeles lah si Aristo bilang, bukan di situ. Kamu jangan pelintir, Luis. Nah ternyata nggak perlulah saya jelaskan. Karena kalau saya jelaskan, itu di Kidung Agung kok 5 ayat 16, Aristo ngeles lagi kan, pasti kan. Nandar juga bisa ngeles. Bahkan di situ saya bilang, kalau gitu posisinya di mana? Saya suruh dia tunjukin tuh. Kalau saya suruh tunjukin, pasti Aristo juga nggak bisa tunjukin di mana lagi yang ada kata Mahmadim. Ada sih di beberapa tempat, tapi itu justru makin blunder. Yang mana di tempat lain justru menceritakan tentang penghukuman bagi Mahmad ini. Sebenarnya saya sudah paparkan, tapi mereka nggak mau terima. Ya, pada dasarnya memang dalam perdebatan itu mereka nggak bisa diajak berdebat, diskusi secara referensial ya, nggak bisa ya. Mereka itu hanya ya ngototnya doang gitu, ngomong ngotot gitu. Entah salah ya, nggak penting ngotot. Kalau menang ngotot, menang teriak-teriak, dia yang menang dalam debat. Itu lomba teriak-teriak itu namanya, bukan lomba argumentasi. Nanti saya akan bahas detail bagian itu. Tapi dalam bagian ini ternyata Filipus tampar sendiri Aristo. Oke, dari tadi saya mau naik dan itu pembahasannya di
Kidung Agung tadi, bukan di mana. Ya, jadi Aduh, dari gimana sih lo? Teman-teman perhatikan semuanya kan. Tiba-tiba Filipus bilang, pembahasannya itu ya di Kidung Agung tadi tuh. Gimana sih lo katanya. Bah, bukan saya yang tidak percaya Anda bahas dalam Kidung Agung. Aristo yang les. Aristo yang bilang bukan di Kidung Agung. Lah kalau kamu bilang gimana sih lo, berarti ya lu ngomongin si Aristo. Gimana sih lu Aristo? Kan gue bahas dari Kidung Agung 5 ayat 16. Kenapa lu pelintir Aristo? Akhirnya dari situ sudah teo. Aduh, nggak kompak bener-bener. Bohong tuh mau ya kompak gitu loh. Ini udah ngeles bohong nggak kompak lagi. Ya udahlah. Mau bagaimana lagi kan, itu pilihan mereka. Saya hanya menyampaikan kebenaran, tapi kalau tidak mau terima kebenaran yang saya sampaikan ya udah gitu. Karena memang esensi dari perdebatan itu sebenarnya saya rindu perdebatan yang argumentatif. Ketika saya berargumentasi, saya tanya sesuatu, dia jawab apa adanya. Bukan ngeles kemana-mana. Begitu dia jawab, saya argumentasi lagi, dia argumentasi lagi, kemudian disimpulkan satu poin itu. Dulu waktu saya berdebat sama Nandar head to head itu, saya bikin begitu kan, perhatikan. Makanya Nandar kalah telak. Kalah telak dia. Dia nggak bisa buktikan Parakletos. Sebenarnya ini juga kalau head to head sama Nandar, dia juga pasti kalah telak. Dia nggak bisa buktikan Muhammadim. Dia pasti nggak bisa buktikan Muhammadim. Karena yang ada di situ Muhammadim. Dia juga pasti tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah nabinya. Karena memang faktanya bukan kalau dimasukin konteks. Kata Muhammadim itu banyak keluar, tapi dalam konteks penghukuman. Kalau head to head itu habis Konandar sebenarnya. Cuman karena keroyokan kan, ngomongnya sembarang-sembarang, lompat sana lompat sini, temennya juga kalau sudah mentok, temennya lah ngomong. Harusnya itu Aristo itu, harusnya dia kasih Nandar sampai selesai dengan saya dulu itu. Soal Muhammadim itu. Setelah selesai simpulkan, baru ke poin yang lain. Makanya saya mencoba menggiring waktu itu. Saya selesaikan dulu sampai ke kesimpulan. Kemudian Mas Didit selesaikan sampai kesimpulan. Tapi toh pada akhirnya nggak pernah kejadian. Karena memang yang pegang akunnya kan Aristo kan. Beberapa kali dia yang akhirnya memberikannya sudah. Yang ini dulu. Tapi nggak sampai ke kesimpulan. Ya memang ya gitulah. Tapi ya Tuhan itu adil ya. Tuhan itu adil. Tuhan itu mengungkapkan kebohongan dengan sendirinya. Bahkan yang mengakui adalah teman-temannya sendiri. Ya terima kasih sampai selesai sudah nonton ini. Nilailah dengan objektif dan carilah kebenaran bukan kebohongan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.